Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, bertemu kembali dengan saya, Bu Kinasih, pada pembelajaran bahasa Indonesia. Di minggu ini, Ibu tidak akan banyak-banyak memberikan materi dan tugas kepada kalian, karena di sini Ibu ingin memberikan materi yang berbeda dari materi-materi pembelajaran sebelumnya, ya. Nah, di sini Ibu akan menyampaikan materi pendidikan literasi. Saya yakin kalian sudah paham ya apa itu literasi. Nah, di sini bentar. Ada pengertian literasi. Nah, pengertian literasi yang saya ambil dari KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia. Nah, di situ tertulis bahwa literasi itu, kalau selama ini kalian menganggap literasi itu hanya membaca, hanya menulis, itu sebenarnya ya benar, tetapi kurang tepat. Nah, di sini menurut KBBI, ya, literasi itu, sebentar ya. Nah, literasi itu yang pertama berarti kemampuan menulis dan membaca. Nah, yang kedua, literasi itu berarti pengetahuan atau keterampilan dalam bidang atau aktivitas tertentu. Di situ contohnya komputer ya, boleh. Kalau komputer itu hubungannya dengan apa? Digital boleh, dengan sains juga boleh, dengan teknologi informasi juga boleh atau bisa ya. Yang ketiga, pengertian literasi adalah kemampuan individu dalam mengolah informasi dan pengetahuan untuk kecakapan hidup. Nah, yang ketiga ini rangkuman dari yang pertama dan yang kedua. Jadi, kemampuan apapun yang dimiliki oleh seseorang atau individu dalam mengolah informasi dan pengetahuan itu sudah bisa dinamakan sebagai literasi. Jadi, misalkan kalian yang sudah pandai memasak, itu juga masuk pada tatanan literasi. Atau juga mungkin yang laki-laki hobinya modifikasi sepeda motor, mungkin ya. Kemudian kalian sudah paham bahwa bongkar pasang mesin motor, kemudian modifikasi, itu juga termasuk pada tatanan literasi. Jadi kalian sudah berliterasi untuk kecakapan hidup. Apa kecakapan hidup? Kecakapan hidup itu ya segala sesuatu yang bisa dijadikan untuk bahan untuk kita hidup. Kemudian bagaimana cara kita tetap hidup, tetap berlangsung kehidupan ini, dengan cara apa? Mungkin dengan salah satu atau banyak ilmu yang kalian pahami. Ketika seseorang telah mampu memahami sebuah informasi, kemudian menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari, itu sudah dinamakan bahwa orang tersebut sudah berliterasi. Nah, saya lanjutkan. Pemerintah itu mencanangkan sebuah gerakan, namanya Gerakan Literasi Nasional. Nah, disingkat GLN. Khusus kita yang di sekolah namanya Gerakan Literasi Sekolah. Nah, GLN, Gerakan Literasi Nasional, yang dicanangkan oleh pemerintah beberapa tahun yang lalu, itu diturunkan pada semua lini atau semua bidang pemerintahan. Kalau kita di sekolah namanya Gerakan Literasi Sekolah, biasanya disingkat GLS. Nah, di sini ada program literasi Kemendikbud. Ada beberapa literasi yang diharuskan oleh pemerintah, khususnya Kemendikbud.
karena kita ranahnya ke pendidikan, jadi kita ikutnya Kemendikbud, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. GLN itu, Gerakan Literasi Nasional, itu mempunyai tim, sebuah tim. Nah, tim itu mengkoordinir atau merancang peraturan-peraturan yang di dalamnya ada peta jalan, pedoman, modul, materi pendukung, 6 literasi dasar. Nah, ada 6 literasi dasar. Di sini ada 1 guru 1 buku. Nah, nanti kami ingin yang di SMK Negeri 1 itu tidak hanya 1 guru 1 buku, tetapi 1 guru 1 siswa 1 buku, sasi sabu. Bisa disingkat begitu ya. Jadi 1 siswa 1 buku. Bisakah? Tentu bisa. Tidak ada yang tidak mungkin ya. Semuanya pasti bisa. Anak-anak di sini saya yakin semuanya cerdas dan bisa. Kemudian ada gerakan literasi bangsa, gerakan literasi budaya, gerakan literasi masyarakat, gerakan literasi sekolah, dan yang terakhir gerakan literasi keluarga. Bahwa literasi itu diawali pada lingkup keluarga terlebih dahulu. Kemudian masuk ke sekolah, namanya gerakan literasi sekolah. Kalian berliterasi dengan Bapak Ibu guru, dengan karyawan dan semua warga sekolah. Kalau gerakan literasi keluarga, tentunya gerakan literasi yang kalian lakukan bersama keluarga kalian di rumah mungkin, atau di masyarakat kalau gerakan literasi masyarakat. Jadi awal literasi itu ada di keluarga dulu, kemudian sekolah sebagai pendukung, kemudian literasi itu diterapkan untuk di kehidupan bermasyarakat. Nah, di sini ada 6 literasi dasar. Apa saja itu? Ada yang sudah tahu? Nah, yang pertama ada literasi numerasi. Bisa kalian baca sendiri nanti ya, bahwa literasi itu ada juga yang salah satunya literasi dasar itu literasi numerasi. Mengapa literasi numerasi itu penting? Nah, nanti kamu baca sendiri ya di sini ya. Baiklah. Kemudian yang kedua ada literasi digital. Semuanya saya yakin setiap hari sudah menerapkan literasi digital ini ya. Karena bangun tidur, mata melek itu sudah yang diambil pertama kebanyakan adalah gawai kalian masing-masing. Nah, yang ketiga ada literasi finansial. Nanti kamu bisa mencari apa itu literasi finansial selain kamu bisa membaca di sini. Nah, yang keempat ada literasi budaya dan kewargaan. Ini mencakup atau berhubungan dengan budaya, atau budaya itu apa sih? Budaya itu sesuatu yang sudah menjadi kebiasaan di masyarakat. Kemudian ada literasi kewargaan. Kewargaan itu beda dengan kewarganegaraan ya. Kalau kewargaan itu berhubungan dengan kalian bermasyarakat. Nah, ada literasi baca tulis. Ini yang sudah setiap hari kalian melakukannya. Jadi ada beberapa proses berliterasi pada anak. Yang pertama, membaca dan menulis bersuara. Kemudian membaca dan menulis terpandu. Kemudian membaca dan menulis bersama, serta membaca dan menulis mandiri jika sudah mahir ya. Dan yang terakhir ada literasi sains. Nah, literasi sains ini hubungannya dengan ilmu pengetahuan, bisa ilmu pengetahuan alam, bisa ilmu pengetahuan sosial, dan segala macam ilmu pengetahuan. Nah, bisa nanti kalian pelajari tentang pendidikan literasi ini. Di sini saya hanya bisa memberikan sedikit kepada kalian sebagai bekal awal untuk pendidikan literasi. Nah, saya kira cukup yang saya berikan pada pertemuan kali ini. Pada pertemuan berikutnya nanti kalian akan saya beri tugas ya. Tugasnya mandiri tentang literasi.
tugasnya tidak akan sulit karena tugasnya itu berhubungan dengan kehidupan kalian sehari-hari, kehidupan kalian yang kalian lakukan sehari-hari dan yang sudah biasa kalian lakukan. Tidak perlu kalian terlalu berorientasi lebih tinggi, hanya sesuatu yang saya ingin tahu bagaimana kalian berliterasi selama masa pandemi ini. Demikian dari saya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat.